Salam kerahiman. Kita ketemu lagi hari ini dengan topik yang berbeda. Saya ingin membuat topik yang baru sesuai juga permintaan dari teman-teman. Latar belakangnya seperti ini. Setelah selesai novena dan pesta kerahiman ilahi, teman-teman bertanya, apa lanjutannya yang harus didengarkan? Karena mereka semua masih di rumah saja. Kemudian saya pikir ada ide untuk membuat pembahasan dari diary Suster Faustina setiap hari dari buku diary tersebut dengan sama-sama berusaha menggali rahmat atau menggali wahyu dari rahmat ilahi yang ada di diary. Kita sudah berjalan ya, bulan Juli ini masuk ke bulan yang ketiga. Tapi dari penjelasan tersebut timbullah beberapa pertanyaan. Siapa Suster Faustina? Kenapa Yesus memilih Suster Faustina? Suster Faustina itu siapa? Dan juga apa kaitannya dengan gambar kerahiman ilahi? Oleh sebab itu, ada topik yang baru, yaitu setiap hari Sabtu saya jelaskan tentang riwayat hidup Suster Faustina dari sejak dia lahir sampai harapan saya bisa selesai sampai dia menjadi santa. Kalau sekarang mungkin baru sampai dia bekerja ya, dia belum masuk ke biara. Jadi ceritanya Faustina lahir, Faustina kecil, keluarganya Suster Faustina, masa kecilnya Suster Faustina, masa remajanya dia pada waktu dia bekerja, dan juga nanti dia dapat panggilan ya, untuk masuk biara. Sambil berjalan, ada juga pertanyaan berikutnya. Apa sih devosi kepada kerahiman ilahi? Di Katolik itu kan sudah begitu banyak devosi. Ada devosi kepada Bunda Maria, devosi Hati Kudus Yesus, devosi kepada Santa Santo, ada juga devosi yang lain ya, devosi kepada Roh Kudus, dan banyak devosi. Ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya ngobrol sama Haryanto. Kita masih di rumah saja, masih masa corona. Mungkin Tuhan masih kasih terus kesempatan untuk penyebar luasan kerahiman ilahi melalui medsos ini. Kami sejak tahun 2006 melakukan penyebar luasan dengan cara membuat kalender, membuat gambar kerahiman ilahi, atau juga memberikan seminar. Pertama sekali saya diminta untuk kasih seminar kerahiman ilahi itu di Nagahuta, di Sumatera Utara, di Pematang Siantar. Diajak oleh Pater Robi Wawor. Nah, sejak itu mulailah dengan seminar-seminar yang lain. Di Pulau Jawa ya pernah ke Bandung, pernah ke Sukabumi, pernah ke juga bahkan sampai ke luar pulau. Nah, kalau keluar pulau itu bersama dengan tim Kerasulan Kerahiman Ilahi se-Dekanat Jakarta Barat. Itu kalau nggak salah mulai tahun 2011. Kita pergi ke Flores, ke Sumba, ke Ketapang, Kalimantan ya, ke Sulawesi, Manado, juga teman lain juga ada yang pergi ke Riau, ke Palembang. Jadi kami memang punya program 1 tahun 1 kali itu pergi ke luar pulau, terutama ke daerah-daerah yang terpencil, yang belum tahu tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Jadi yang kami lakukan adalah memberikan seminar, pernah kasih seminar kepada para pastor, juga kepada umat, juga kepada anak-anak sekolah, ke anak SMA, anak SMP, bahkan anak SD, ya, tergantung permintaan juga. Nah, selain itu kami juga mengadakan baksos dan juga mengumpulkan dana. Kira-kira apa yang perlu atau apa yang bisa kami bantu. Contohnya misalnya pernah datang ke satu tempat di mana stasi ya, belum gereja. Stasinya itu sangat kecil, sangat sederhana, bahkan dindingnya juga dari bilik yang sudah lobang-lobang, yang lantainya juga tanah, yang kalau ada babi ya bisa masuk ikutan dalam perayaan Ekaristi tersebut gitu ya. Nah, itu pelayanan ke luar pulau. Tahun 2015 ada teman saya di dalam komunitas Lumen Christi, anaknya menikah sama orang Malaysia. Jadi pada waktu dia ke sana, dia juga bercerita tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Nah, akhirnya kami berdua juga pernah dengan Pastor Subagio
dengan Pastor Valen dan juga yang lainnya, kami juga ke sana memberikan seminar kerahiman ilahi di Sabah dan Sarawak. Beberapa kali kami ke sana ya. Dan dalam seminar itu bukan hanya kami memberi, tapi kami juga menerima banyak, menguatkan iman kami, semangat kami untuk semakin melayani, untuk semakin memberikan seminar dimanapun. Dan saya punya prinsip sendiri, kalau diminta untuk memberikan seminar kerahiman ilahi, saya pasti jalan. Jadi nggak bakal ada pertimbangan atau penolakan, kecuali kalau waktunya nggak cocok ya. Tapi kalau waktunya cocok, saya akan jalan. Itu sedikit cerita pelayanan kami dalam menyebarluaskan kerahiman ilahi. Nah, sekarang dalam masa COVID, masih Tuhan kasih kesempatan untuk penyebarluasan melalui YouTube, sehingga bisa menjangkau kemana-mana. Ada tante di Hawaii, dia begitu sukacita, mungkin karena sudah lama nggak dengar bahasa Indonesia, dia juga bisa mengerti. Oma ya, sudah umur 80 tahun lebih, dia bahkan sampai cari bukunya, di sana pasti buku bahasa Inggris, dia baca bukunya dan dia juga mendengarkan tentang menggali wahyu rahmat ilahi setiap hari. Ada juga beberapa teman-teman yang mulai mencari bukunya untuk tahu apa sih yang dilakukan oleh Suster Faustina dengan Tuhan Yesus. Nah, melalui banyak masukan itu, maka saya ajak Haryanto, ayo kita bikin lagi satu topik bicara tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Harapannya buat Bapak Ibu yang belum tahu menjadi tahu. Kalau sudah tahu, dan menurut saya kalau ada keinginan untuk tahu, itu menurut saya juga semacam satu tanda, satu panggilan dari Tuhan. Tuhan yang memperkenalkan devosi kepada kerahiman ilahi ini kepada Bapak Ibu. Karena ada sharing juga yang masuk ke saya, dia bilang, saya udah putus asa dalam menghadapi masalah kehidupan ini ya. Tapi nggak tahu secara kebetulan dia cari di YouTube dan dia menemukan menggali wahyu rahmat ilahi. Dan saya nggak tahu yang tanggal berapa, tapi dia bilang melalui penjelasan itu dia bangkit lagi, dia punya semangat lagi. Dia bilang dia nggak boleh putus asa, dia harus bangkit lagi, dia harus maju lagi. Ada juga yang sharing bahwa ternyata yang selama ini dilakukan itu belum benar. Dan dia sekarang berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih benar, lebih tulus di hadapan Tuhan. Banyak ya, banyak cerita yang membuat saya juga semakin bersemangat. Jadi topik devosi kepada kerahiman ilahi ini nanti akan berupa ya ada pengajaran berdasarkan data-data yang biasanya kami sampaikan pada waktu seminar devosi kerahiman ilahi. Selain itu juga dikombinasi nanti dengan sharing kami sebagai devosan kerahiman. Kalau saya dan Haryanto di dalam komunitas kerahiman ilahi itu, di dalam komunitas Lumen Christi sudah masuk ke tahun yang ke-21. Di sini pun kami berkembang, kami tumbuh, kami semakin mendalami devosi kepada kerahiman ilahi. Kelihatannya ada banyak kebetulan ya, tapi kalau saya flashback, itu semua memang sudah tuntunan Tuhan, sudah rencana Tuhan. Begitu pula dengan Bapak Ibu sekarang yang mulai mendengarkan tentang devosi kerahiman, yang mulai menggali rahmat, yang mulai dengan ikut rekoleksi kerahiman, yang mulai juga ikut dengan mengetahui lebih lanjut tentang siapa Suster Faustina, dan juga ternyata banyak sekali yang sudah berdoa koronka. Bahkan ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun. Dan mereka menganggap devosi kerahiman ilahi adalah doa koronka. Padahal Yesus ajarin lima hal ya. Satu, penghormatan kepada gambar. Kedua, pesta kerahiman ilahi. Ketiga, koronka. Keempat, jam kerahiman. Dan yang kelima adalah penyebar luasan kerahiman ilahi. Karena Tuhan memang minta kepada Suster Faustina, juga meminta kepada kita semua supaya devosi ini menyebar. Kerahiman Tuhan ini kita wartakan, kita ceritakan, kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya semakin banyak orang tahu tentang Allah yang Maha Rahim. Allah yang Maha Rahim adalah sifat utama Allah.
Kenapa ada banyak devosi, terutama juga ada devosi kerahiman, nanti Pak Haryanto yang akan jelaskan. Juga dia akan bercerita tentang inti dari devosi kerahiman ilahi. Kita ada bagi tugas ya. Selain itu, Haryanto juga akan ceritakan tentang gambar kerahiman ilahi. Kenapa Yesus minta gambar ini dilukis? Dan ada banyak janji-janji melalui gambar ini yang Yesus sampaikan. Juga dia akan bercerita atau memberikan pengajaran kepada kita tentang doa koronka. Kalau saya kebagian bercerita tentang pesta kerahiman ilahi, tentang jam kerahiman, tentang penyebar luasan kerahiman ilahi, dan juga spiritualitas kerahiman ilahi. Kami sedang siapkan bahannya. Topik ini akan ada di YouTube setiap hari Selasa dan hari Jumat. Kami mohon doa, support dari Bapak Ibu supaya program ini bisa jalan juga. Supaya devosi kerahiman ilahi bisa diketahui oleh semakin banyak orang. Melalui medsos, ternyata semua berita bisa sampai ke ujung dunia. Nggak ada kendala, nggak ada halangan. Ya. Cuma ya barangkali jaringan wifi yang menjadi penghalang. Tapi karena di YouTube maka nggak terbatas. Pagi nggak bisa siang, bisa sore, bisa diulang. Ya. Seperti tadi saya juga bilang bahwa melalui penjelasan atau cerita atau sharing banyak yang mendapatkan manfaatnya. Ya. Mereka menjadi lebih bersemangat, lebih mengandalkan Tuhan, lebih tahu Tuhan itu sangat murah hati. Orang yang merasa berdosa pun merasa dibuka pintu maaf oleh Tuhan. Tuhan itu seperti seorang ayah yang menantikan anaknya pulang, anaknya kembali. Dia akan memeluk anak itu, dia akan memberikan sepatu, dia akan kasih cincin, dia akan kasih jubah, menjadi anaknya, anak-anak Allah. Itu aja sedikit gambaran cerita tentang topik ini. Oke, sampai ketemu ya di hari Selasa yang akan datang. Salam kerahiman.